Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah para peserta didik yang terus Bapak banggakan, dalam pertemuan yang kedua hari ini kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk Negara Kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah, serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara itu merupakan satu kesatuan hukum. Selanjutnya yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Lalu yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan keekonominya. Selanjutnya yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembang budaya nasional. Berikutnya, khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi itu mengatakan bahwa segala perairan di sekitar di antara dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara menurut para ahli, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai salah satu kesatuan pada seluruh wilayah serta keseluruhan kekuatan negara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan, tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Lalu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormati. Yang berikutnya adalah tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, semoga materi pertemuan kedua ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Silahkan kalian kerjakan tugas yang Bapak sediakan berikut ini. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, dalam pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sukses untuk kita semuanya.